Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sangat keren, yang sangat baik. Dan perlu kita tahu bahwa acara kita hari ini bertepatan dengan teman-teman kita atau saudara kita yang beragama Islam sedang melakukan pesantren kilat. Jadi kita juga melakukan acara yang sangat baik ini. Nah, hari ini kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang tidak ada henti-hentinya. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami bersyukur supaya firman ini menjadi rema, menjadi pegangan, menjadi pedoman untuk kami hidup sebagai anak Tuhan, sebagai murid yang belajar di sekolah. Berkati firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya mau bicara tentang murid yang berhasil. Nah, tentu ini adalah tema yang menarik. Kenapa saya katakan ini tema yang menarik? Sebab orang di luar sana, maksudnya saya orang yang tidak sekolah, maksudnya, dia akan mengatakan bahwa orang berhasil itu tanpa harus sekolah pun orang bisa berhasil. Tanpa harus masuk kuliah pun orang bisa berhasil. Tanpa orang harus menempuh pendidikan yang baik pun orang pasti berhasil. Itu pikiran orang di luar sana. Betul? Hari ini kita mau melihat bagaimana menjadi seorang murid yang berhasil. Ya, tentu ini tidak lari dari konteks Alkitab. Tentu ini tidak lari jauh dari apa yang ada dalam Alkitab. Artinya kita mencontohi tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Nah, murid yang berhasil di sini kita lihat ya. Nah, saya kasih tema yang pertama itu no baper. Oke ya. Baper itu apa? Terbawa perasaan. Nah, no baper. Nah, saya percaya begini. Orang yang berhasil itu ada dua kemungkinan. Bisa karena dia pintar, atau bisa karena turunan dari orang tuanya. Misalnya gini, papanya kaya, terus tiba-tiba harta atau apapun itu dikasihkan kepada anaknya. Lalu anaknya juga mengelola itu dan dia makin kaya. Nah, gitu. Yang kedua, ada orang yang berhasil dalam hidupnya itu karena dia kerja keras. Misalnya tanpa dia harus kuliah, tanpa dia harus sekolah dengan baik atau masuk di sekolah yang favorit, kampus yang terkenal, tapi karena dia berjuang, dia berusaha dengan baik, karena dia kerja keras, dia bisa menjadi orang yang berhasil. Tapi ada juga orang yang berhasil dalam bidang yang lain. Contohnya, dia berhasil, mungkin papanya nggak berhasil, tapi anaknya sekolah dengan baik. Dia bisa mengikuti orang lain dengan baik. Kerjanya sungguh-sungguh, jujur. Dia bisa menjadi orang berhasil. Tapi dalam konteks anak didik, contohnya kalian sekarang yang kelas 7 dan kelas 8, mungkin ada beberapa orang yang sekarang sedang menempuh pendidikan di SD atau yang kuliah. Nah, orang yang berhasil itu tentunya ditentukan di mana dia berada di bangku pendidikan. Misalnya yang di SMP akan dinilai bagaimana dia sekolah dari kelas 1, maksud saya kelas 7, kelas 8, bahkan sampai dia meninggalkan SMP itu. Betul ya? Keberhasilan seseorang itu tidak hanya dilihat dari berapa dia pintar, tapi dilihat dari sikap dia setiap hari. Bagaimana sikapnya dia terhadap guru, bagaimana sikapnya dia terhadap teman-teman, bagaimana sikapnya dia terhadap tukang satpam atau penjaga sekolah, itu menjadi penentu. Nah, apa sih contoh orang-orang yang baper? Contoh orang yang baper itu gini, baru di ngomongin sedikit, udah langsung tersinggung. Tersinggung misalnya gimana? Tadinya dia ngumpul sama teman-teman, karena dia diomongin, dia nggak mau ngumpul sama teman-temannya. Dia nggak mau ngumpul sama teman-temannya yang tadinya dia biasa ngumpul dengan dia. Nah, ini contoh orang yang baper. Kalau kalian sebagai anak peserta didik mau baper, aduh, tidak ada teman. Itu sikap deso, orang Jawa bilang.
baper itu jangan kita mudah baperan. Anak-anak zaman sekarang itu jangan baper, ya kan? Baru dimarahin gurunya langsung baper, besok nggak mau datang sekolah. Baru dimarahin temennya, besok nggak mau ngumpul sama temennya. Temennya langsung dianggap sebagai musuhnya. Nah, ini menjadi kenapa kita menjadi murid yang tidak berhasil. Karena kita memiliki sikap baper. Kenapa kita menjadi murid yang tidak berhasil? Karena kita memiliki sikap yang cepat tersinggung, mudah marah, iya kan? Mukanya cemberut, nggak suka cita. Harusnya kalau kita ini suka cita, kita punya banyak teman. Betul nggak? Betul, kita ini punya banyak teman. Siapa sih yang mau kumpul sama orang yang mudah baper? Siapa sih yang mau kumpul sama orang yang cepat marah? Siapa sih yang mau kumpul sama orang yang sedikit-sedikit mukanya cemberut, nggak enak dilihat? Nah, kadang-kadang kita menjadi murid yang tidak berhasil bukan karena kita tidak pintar, bukan karena orang tua kita nggak mampu sekolahkan kita, bukan karena kita bukan anak orang bodoh, bukan. Kita menjadi orang yang tidak berhasil karena kita baper. Ingat ya, kita menjadi orang yang tidak berhasil karena kita apa? Baper. Nah, kalau kita tidak baper, harusnya kita menjadi orang berhasil. Ya kan? Kita disukai teman, kita bisa ngumpul sama siapapun, orang bisa terima kita dengan baik. Dan kalau kita menjadi orang yang mudah baper, siapa yang mau kumpul sama kita? Gitu loh. Ya. Jadi jangan mudah baper, jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah. Oke? Mau jadi murid yang berhasil? Mulai dari sekarang, jangan baper. Jadi tadi temanya apa? Murid yang berhasil. Kalau mau jadi murid yang berhasil, apa kuncinya? Poin yang pertama adalah jangan baper atau no baper. Ada dalam contoh Alkitab orang yang baperan, orang yang marah, orang yang tersinggung. Siapa itu? Kita lihat. Nah, ada nggak yang ingat kisah Kain dan Habel? Kisah Kain dan Habel. Nah, dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, nanti teman-teman baca sendiri, itu ada cerita tentang Kain dan Habel. Pekerjaan Kain adalah petani. Berarti kalau petani, apa yang dia urus? Itu tanaman-tanaman, ya kan? Berupa sayur-sayuran, buah-buahan, hasil bumi seperti singkong, padi, segala macam. Ya, Habel kerjanya apa? Gembala domba, ya, gembala. Terus Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di Kejadian 3 sampai 4 ya. Habel juga mempersembahkan anak sulung dari kambing domba yang dia urus. Yang ketiga, Tuhan itu tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Artinya gini, Tuhan itu tidak suka sama Kain dan tidak suka sama persembahannya. Sedangkan Habel, Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Artinya Tuhan suka sama Habel dan juga suka sama persembahannya. Yang berikutnya, apa yang terjadi? Nah, kita lihat dulu ya dari poin 1 sampai 3 ini. Pekerjaan kedua orang ini kan berbeda. Satunya petani, satunya gembala. Ya kan? Yang petani mempersembahkan hasil tanah, yang gembala mempersembahkan hasil ternaknya. Betul? Tuhan tidak suka sama Kain dan persembahannya. Tuhan lebih suka sama Habel dan persembahannya. Jadi, ini menimbulkan hati Kain marah. Menimbulkan Kain menjadi orang yang baper. Menimbulkan bahwa Kain menjadi orang yang tersinggung. Aduh, saya kan yang lebih kakak. Konteksnya kan di sini kan kakak. Yang lebih kakak itu Kain. Saya kan yang lebih kakak. Saya kan yang lebih tua. Harusnya kan persembahan saya diterima sama Tuhan. Kenapa persembahannya Kain yang diterima? Dia menjadi marah. Dia menjadi baper. Karena persembahannya tidak diterima sama Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Lihat poin 4. Hati Kain menjadi panas. Mukanya menjadi muram. Artinya apa? Kalau hatinya orang itu panas, pasti kelihatan dari mukanya. Kalau hati orang itu jengkel, pasti kelihatan dari mukanya. Betul nggak? Kalau ada orang yang hatinya sukacita, pasti kelihatan dari wajahnya dia suka senyum. Betul nggak?
Kalau dia sedang marah, dalam hatinya sedang marah, pasti kelihatan dari mukanya. Gitu. Nah, apa yang kelima apa? Kain menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Nah, karena dia baper, karena dia marah, karena dia tersinggung, apa yang dia lakukan kepada adiknya? Dia ajaklah Habel adiknya ke suatu tempat, dan sampai di sana apa yang dia lakukan? Dibunuhnya lah adiknya itu. Kalau kita menjadi peserta diri yang baper, kalau kita menjadi siswa yang baper, kita akan mudah mencelakakan teman-teman kita. Misalnya gini, tadi kita ngomongin teman, kita akan ngomong gini, awas kowe, tunggu waktunya. Saat nanti kamu akan tak balas. Saat nanti kamu akan tak permalukan. Ini contoh orang yang baper seperti yang dilakukan oleh kepada adiknya. Jadi kalau mau menjadi siswa yang baper, maaf, kalau mau menjadi siswa yang berhasil, jangan baper. Jangan mencontoh karakter Kain. Kain ini adalah orang yang tidak contoh, yang tidak patut dicontohi. Ya kan? Hanya gara-gara persembahannya tidak diterima Tuhan, adiknya dibunuh. Adiknya sendiri yang satu ibu satu ayah malah dibunuh. Ini tidak menjadi contoh yang baik bagi kita, peserta didik agama Kristen, bagi kita orang yang mau berhasil. Jadi kalau mau berhasil, jangan mencontoh karakter. Gitu. Ya, jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita, supaya kita menjadi orang yang tidak mudah baper, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Nah, yang kedua, jadi ternyata tadi, ingat dulu ya, poin yang pertama tadi, kalau mau menjadi siswa yang berhasil, atau kalau mau menjadi siswa yang sukses, poin yang pertama apa? No baper. Jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, jangan mudah cepat emosian. Yang kedua, jangan mudah cari perhatian atau no caper. Ya, no caper. Nah, ini menjadi poin yang sangat keren. Apa sih itu caper? Cari perhatian misalnya gini. Oh, supaya saya dipuji sama papa, saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Supaya kalau saya dipuji sama mama, saya harus membantu mama supaya saya dibilang sebagai anak yang. Kalau saya mau dilihat guru saya keren, saya harus kerjakan tugas saya dengan keren supaya gurunya saya menilai saya sebagai anak pintar. Itu orang ciri-ciri orang yang cari perhatian. Ciri-ciri orang yang suka. Nah, ada juga loh di dalam Alkitab orang itu yang cari perhatian. Apa sih dia? Ini ceritanya ada di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 15. Daud dan. Nah, konteksnya gini teman-teman. Waktu itu kan Saul yang jadi raja. Daud itu bawahannya Saul, kira-kira gitulah. Nah, kedua orang ini pergi berperang. Ketika mereka pergi berperang, apa yang terjadi? Mereka beroleh kemenangan. Nah, nanti kalau teman-teman baca di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 15, teman-teman bisa menemukan sendiri bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, perbedaan mereka itu yang pertama gini. Ketika mereka pulang dari berperang, mereka masuk ke dalam kampung, mereka masuk ke dalam istana, mereka disambut oleh perempuan-perempuan yang ada di dalam istana itu. Mereka mengatakan apa? Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu nanti bisa baca di ayat 7 ya. Saul mengalahkan beribu-ribu. Berlaksa-laksa itu lebih banyak dari ribu ya. Seperti gini. Puluhan, ratusan, ribuan, triliun sampai segala sampai laksa-laksa. Laksa-laksa itu berbicara banyak banget gitu lah. Nah, yang berikutnya, Tuhan itu menyertai Daud. Artinya gini, ketika Daud pergi berperang, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Saul semakin benci sama Daud. Karena kenapa? Waduh, saya kan rajanya. Harusnya saya yang dipuji gitu loh. Nah, harusnya saya yang dipuji, harusnya saya yang disanjung, yang mengalahkan berlaksa-laksa gitu. Kenapa Daudnya yang disanjung? Gitu maksudnya si Saul, makanya dia mengatakan dia akhirnya menjadi orang yang cari perhatian. Dia baper juga ini, dia marah juga. Nah,
Terus Daud selalu berhasil tiap kali pergi berperang. Nah, apa yang dilakukan oleh Saul? Akhirnya Saul merencanakan yang jahat kepada Daud dengan cara apa? Cara yang keliru, yaitu pengen membunuh Daud. Nah, ini teman-teman, sekolah tempat kita belajar. Kalau kita menjadi orang yang cari perhatian, kita akan menjadi siswa yang tidak cepat. Karena kenapa? Cari perhatian itu capek. Ngerti nggak? Cari perhatian itu kita akan menjadi orang yang cepat lelah. Karena kenapa? Kalau tidak ada orang yang memperhatikan kita, kita akan menjadi orang yang bosan atau malas. Nah, kita belajar dari Saul. Jangan belajar dari Saul adalah orang yang iri hati, orang yang benci sama orang lain. Nah, kalau orang lain berhasil, kenapa kita mesti marah? Ya kan? Kalau Daudnya berhasil dalam peperangan, kita harusnya berjuang dong, supaya kita seperti Daud juga. Nah, seperti apa sih kalau di sekolah orang yang cari perhatian itu, dia hanya mau mengerjakan tugas kalau ada gurunya. Dia hanya mau mengerjakan PR kalau gurunya itu jagain. Nah, ini menjadi orang yang cari perhatian supaya dia dapat pujian dari guru, supaya dia dapat sanjungan dari guru, dia baru mengerjakan PR. Nah, begitu juga dengan di rumah. Kalau tidak ada papa mama, dia nggak mau belajar. Kalau tidak ada kakak adik, dia nggak mau melakukan suatu kegiatan. Ini adalah contoh orang yang suka cari perhatian. Nah, kita belajar ya dari Saul. Tadi kita udah belajar jangan baper. Itu kita belajar dari Kain dan Habel. Kain adalah contoh orang yang bawa perasaan baper. Sekarang kita belajar dari Saul. Saul adalah orang yang cari perhatian. Harusnya saya yang dipuji, harusnya saya yang disanjung, harusnya saya yang diangkat. Kenapa mesti Daud? Daud itu kan orang yang ada di bawah saya. Gitu. Kadang-kadang kita juga di sekolah kan begitu. Oh, saya kan lebih pintar dari si A. Kenapa ibu itu kok bilangnya si B yang pintar? Nah, saya kan lebih pintar dari dia. Kenapa ibunya bilang kok dia yang lebih pintar? Padahal kan saya yang pintar. Nah, itu ciri-ciri orang yang cari perhatian. Biarkan orang lain yang menilai. Biarkan orang lain yang memberikan penilaian. Bukan kitanya sendiri yang memberikan. Apakah ini Daud meminta dia dipuji begini? Bahwa, oh, kalian harus sambut ya, bilang Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Enggak kan? Daud hanya diam-diam. Perempuan itu yang menyambut mereka di dalam pintu istana itu mereka sendiri yang ngomong, bukan Daud yang suruh. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang kita itu kan suka cari perhatian, pengen dilihat orang. Kita nggak boleh gitu. Kita mau menjadi murid yang berhasil, kalau kita mau menjadi siswa yang berhasil, kita nggak boleh menjadi orang yang suka cari perhatian. Nah, ini adalah poin yang ketiga, yaitu no mager. Jangan malas gerak. Ini adalah penyakit siswa zaman sekarang. Penyakit siswa zaman sekarang bukan yang lain. Yang pertama itu malas gerak. Kenapa orang menjadi mager sekarang itu? Karena perkembangan teknologi yang begitu keren. Perkembangan teknologi itu harusnya membuat orang itu makin keren, makin maju, pikirannya makin sehat. Tapi dengan perkembangan teknologi, game yang makin hari makin bertambah, games yang makin hari makin keren, games yang makin hari makin update, itu membuat siswa sekarang itu menjadi orang yang mager, membuat siswa sekarang itu menjadi orang yang malas, ya kan? Disuruh kerja, pengennya sesuatu yang instan. Disuruh kerja, pengennya sesuatu yang gampangan. Disuruh kerja sama ibu atau orang tuanya, pengennya sesuatu yang cepat. Kalau mau sesuatu, pengennya harus hari ini. Lah, nggak bisa. Kita itu semuanya butuh yang namanya proses. Oke? Butuh yang namanya proses. Tidak ada sesuatu yang instan dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu yang gampangan dalam hidup ini. Kalau kita menjadi orang yang berhasil, kalau kita mau menjadi peserta didik yang berhasil, kita harus menjadi orang yang tidak malas gerak. Kita harus menjadi orang yang jangan malas-malasan. Ingat ya, orang kaya itu, jangan lihat dia punya mobil banyak, rumahnya keren, ya kan? Usahanya maju. Itu dia kerja keras, teman-teman. Jangan menganggap, oh berarti dia tidurnya nyenyak, berarti
Berarti dia tidurnya asyik. Karena ada orang lain yang kerja di perusahaan dia, jadi dia bisa tidur dengan enak. Siapa bilang? Dia itu kerja keras. Kita yang karyawan aja tidur, dianya kerja. Kita yang karyawan sudah pulang ke rumah, misalnya kalau kita ada seorang pekerja, dia masih bekerja. Karena kenapa? Usahanya itu harus bekerja setiap hari. Usahanya itu harus makin hari makin berkembang. Makin hari itu makin bersaing. Kalau dia usahanya itu nggak makin bersaing setiap hari, maka usaha atau perusahaan lain akan menyalip dia. Usaha yang lain akan salip dia dan dia akan menjadi orang terbaik. Begitu juga dengan kita siswa. Begitu juga dengan kita peserta didik yang belajar di sekolah. Kalau kita menjadi orang yang cepat puas, kalau kita menjadi orang yang wah, cukup ini yang saya udah punya, cukup ini yang saya udah dapatkan, akan menjadi orang yang cepat bangkrut. Kita akan menjadi orang yang cepat rontok, ngerti kan? Baru ngerti dikit udah merasa paling pintar. Baru paham dikit udah merasa, wah udah cukup ini, saya udah paham kok. Aku ngerti. Nah, itu kan orang Jawa biasa gitu. Nah, jangan malas gerak. Kalau ada PR dari Bapak Ibu guru, harus segera dikerjakan. Kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, harus segera langsung dikerjakan supaya itu jangan ketinggalan. Kalau kita nggak segera mengerjakan, kalau kita tidak segera menyelesaikannya, akan menumpuk, ya kan? Misalnya hari Senin ada 2 PR. Kalau kita nggak langsung mengerjakan setelah pulang sekolah, besok untuk hari Selasa kan mata pelajarannya beda lagi, akan ada PR lagi, gitu loh. Kalau kita menjadi orang yang malas gerak, penyakitnya cuma satu, teman-teman. Bentar lagi kita akan menjadi orang yang paling bodoh. Orang yang pintar itu, dia akan menjadi bodoh ketika ia berhenti belajar. Jadi kalau orang itu akan terus pintar kalau dia terus belajar. Kapan orang itu menjadi bodoh? Ketika dia sudah merasa paling pintar. Gitu. Nah, jangan malas gerak. Lihat itu gambar itu, apa yang dilakukan orang itu? Cuma nonton, pegang remote, tidur kayak nggak ada beban. Betul nggak? Gambar ini menunjukkan orang yang tanpa beban. Jadi kalau kita mau jadi orang yang tanpa beban, kita akan menjadi orang yang sangat malang di dunia ini. Nah, penyakit anak-anak muda zaman sekarang, main game. Pulang sekolah, ganti baju, makan, nge-game, main sama temannya. Di sekolah, nggak ada guru, nge-game. Nah, mau jadi murid yang berhasil? Mau jadi murid yang sukses? Yuk, jangan jadi orang yang mudah mager. Oke? Jangan jadi orang yang malas gerak. Nah, di Alkitab juga ada orang yang malas gerak. Lihat ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri kisah ini di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di situ ada cerita tentang gadis bijak dan gadis bodoh. Ya. Perbedaannya satu, gadis bijak menyongsong mempelai, yang bodoh juga menyongsong mempelai. Yang kedua, perbedaan yang kedua adalah mereka yang gadis bijak membawa pelita, gadis bodoh juga membawa pelita. Perbedaan yang ketiga, yang gadis bijak mengantuk, gadis bodoh juga mengantuk. Perbedaan yang keempat, gadis bijaksana tidur, gadis bodoh juga tidur. Yang perbedaan yang kelima, gadis bijak itu tidur, bangun, bodoh juga bangun. Nah, perbedaannya ada di poin yang keenam. Apa itu? Nah, ceritanya kan gini. 10 gadis ini, 5 yang bijak di antaranya dan 5 di antaranya yang bodoh ini, mereka kan bersiap-siap untuk menyambut mempelai datang. Ya, mempelai laki-laki datang. Mereka ini sama-sama menyediakan pelita. Atau orang kenal itu obor. Nah, pelita ini kan harus dikasih minyak. Kalau tanpa minyak, pelita ini akan mati. Seperti kita menyalakan pelita lampu, tanpa minyak tanah, kan nggak bisa nyala itu. Nah, minyak, nggak dikasih minyak. Lihat ya, di poin yang keenam bagian gadis bijak ini dikatakan gini. Gadis bijak ini membawa pelita plus minyak buli-buli sebagai cadangan. Oke. Kenapa mereka bawa cadangan? Kalau minyaknya habis, bisa diisi
supaya pelitanya tetap nyala. Tapi gadis bodoh, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka juga membawa pelita, tapi tidak membawa minyak buli-buli sebagai cadangan. Nah, ini yang membedakan mereka. Gadis, nah apa yang terjadi? Ketika mempelai itu datang, ketika mereka sudah bangun dan mempelai itu sudah datang di depan pintu, tiba-tiba pelita si gadis bodoh ini menjadi padam. Nah, untuk menyalakan kembali, kan mereka harus mencari minyak. Akhirnya keluarlah mereka untuk mencari minyak, untuk mengisi kembali pelitanya. Ketika mereka mencari minyak, mempelai itu datang, masuk. Lalu mereka yang gadis bijak ini menyongsong mempelai itu. Mereka menutup pintu dan gadis bodoh ini pergi mencari minyak untuk mengisi pelitanya itu. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan minyak, mereka mengetok pintu, lalu gadis bijak serta mempelai di dalam rumah itu membukakan pintu bagi mereka. Nah, kadang-kadang begini teman-teman, kenapa itu ada siswa yang berhasil, ada siswa yang maaf, kalau di sekolah itu terkenal dengan peringkat ya. Ada siswa yang peringkat 1, ada yang peringkat 2, kenapa ada yang peringkat 3, yang lain kok nggak dapat peringkat, kenapa? Padahal kan sama-sama satu kelas, sama-sama masuknya jam 7, pulangnya jam 12 misalnya. Sama-sama belajar, gurunya yo sama, mata pelajarannya yo sama, ya kan? Kalau pulang yo sama-sama pulang, kalau main yo sama-sama main. Tapi kenapa bisa ada anak yang ranking? Kenapa bisa ada anak yang dapat juara? Kenapa bisa ada anak yang pintar? Padahal kan kita sama-sama. Nah, yang membedakan apa? Ada anak yang bijaksana. Bijaksananya gimana, Pak? Ketika kita yang lain main, dia belajar. Ketika yang lain lagi nge-game, dianya belajar. Ini contoh orang gadis bijak ini. Ya kan? Mereka ini sangat bijaksana. Ketika mereka membawa pelita, tidak hanya sekedar membawa pelita, tapi juga membawa minyak cadangan. Ini yang menjadi pembeda. Kenapa kadang-kadang kita kok sama-sama belajar, tapi ada pembeda di antara kita? Karena kenapa? Kita kadang-kadang kurang berhikmat. Teman-teman kita yang lain lagi belajar, kita malah main. Teman-teman kita yang lain lagi mengikuti kegiatan, kita malah seenaknya sendiri pergi main ke teman-teman. Ini yang membuat kita menjadi orang yang malas gerak. Ya, kita belajar dari gadis bijak dan gadis bodoh. Jangan mencontohi gadis bodoh ini yang kurang berhikmat, tapi contohlah gadis bijak ini yang berhikmat, yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, kalau mau menjadi siswa yang berhasil, poin yang pertama tadi apa? Jangan baper. Yang kedua, jangan caper. Yang ketiga, jangan mager. Ya, nah solusinya apa? Supaya kita terhindar. Nah, tadi kan ada baper, terbawa perasaan, mudah marah, tersinggung segala macam. Ada caper, yaitu cari perhatian, pengen dipuji. Ada mager, yaitu orang yang malas-malasan. Gitu ya, orang yang malas-malasan. Nah, harusnya kan ada solusinya dong, Pak. Ada jalan keluarnya. Solusinya apa? Kita lihat. Ini kunci paling penting yang saudara harus tahu. Ini adalah kunci yang teman-teman harus mengerti. Kita lihat ya. Supaya kita menjadi murid yang berhasil, supaya kita menjadi peserta didik yang sukses, supaya kita menjadi anak yang baik di sekolah, di rumah maupun di gereja. Yang pertama, ya, delete atau hapus semua file kebencian. Kalau kita benci sama orang lain, mulai sekarang jangan. Kalau kita tidak senang sama orang lain, mulai sekarang jangan. Kalau kita tidak suka sama orang lain, mulai sekarang jangan. Ya, ingat ya, itu ada gambar HP di situ yang saya tampilkan. Ya, jadi kita harus hapus semua kalau kita benci sama orang. Kalau kita tidak senang sama orang lain, mulai sekarang dihapus. Supaya kita menjadi orang yang berhasil. Ya. Yang kedua, kita install antivirus egois. Ya, namanya juga menginstal itu menambahkan. Ya, supaya apa? Kita menjadi orang yang tidak egois. Kita menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Pokoknya yang penting kan untuk saya. Yang penting kan saya. Yang lain nggak dapat, nggak apa-apa. Itu jangan.
kita jangan menjadi orang yang egois. Yang ketiga, kita harus merestart, ya. Kita harus merestart semua kehidupan kita dengan cinta. Supaya kita ini dengan cinta itu maksudnya gini, supaya kita mudah mengasihi orang lain, kita mudah memahami orang lain, kita mudah untuk mengasihi orang lain. Kalau ada teman kita yang misalnya kewalahan mengerjakan tugas, kita bisa bantu dia. Jangan malah diolok. Kamu dapatnya nilai jelek ya, kapok, syukur. Enggak. Tapi kita harus apa? Merestart kehidupan kita dengan. Yang keempat, kita harus mendownload semua kesabaran. Ya, kita harus menjadi anak yang sabar, siswa yang sabar di sekolah. Ya, harus jadi orang yang sabar di rumah. Sama orang tua jangan jengkel, sama orang tua jangan marah-marah. Yang kelima, kita harus mengupload tingkah laku kita yang benar. Jadi yang kita posting itu bukan story-story yang nggak benar, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang menyakiti orang lain. Kita harus memperlihatkan tingkah laku kita yang benar kepada orang lain. Yang keenam, jangan undang pengalaman buruk. Jadi kalau dulunya kita menjadi anak yang kurang ajar, berontak sama orang tua, tidak mau dengar-dengaran, mulai sekarang apa? Jangan. Kalau kita di rumah menjadi orang yang berontak, kalau kita tadinya menjadi orang yang baper, kalau kita tadinya menjadi orang yang senang cari pujian, suka cari perhatian, mulai sekarang apa? Jangan. Menjadi orang yang malas gerak, supaya kita menjadi orang yang berhasil, supaya kita menjadi orang yang sukses, jangan menjadi orang malas. Jangan menjadi orang yang malas, jangan menjadi orang yang sukanya yang hal-hal instan. Yang ketujuh, kita harus mengcopy paste semua pelajaran baik. Misalnya gini, kalau kita melihat teman kita yang suka menolong orang lain, ya kita harus mengambil itu sebagai pelajaran supaya kita juga pakai nanti. Kalau kita melihat guru kita yang baik, kita harus mengambil suatu pengalaman yang baik dari dia. Supaya kita nanti juga kalau jadi guru atau jadi orang penting, kita bisa pakai itu. Itu yang saya maksud, copy paste semua pelajaran baik. Itu, ya. Nah, kita ini kan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang berhasil, tentunya kita mau supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Betul nggak? Supaya orang di luar sana, baik yang agama di luar kita, bisa melihat, walah, orang Kristen itu kayak gitu. Orang Jawa bilang gini, walah, wong Kristen kui koyo ngono to. Wong Kristen kui koyo kui to. Artinya apa? Orang Kristen itu seperti itu toh. Ternyata orangnya baik, ramah. Ternyata orangnya itu tidak sombong. Ternyata orangnya itu luar biasa ya. Nah, gitu. Jadi orang bisa menilai agama kita dari karakter kita. Orang bisa menilai agama kita dari sikap kita. Kalau kita menjadi orang yang cepat marah, tersinggung, baperan, ketika kita ngumpul sama orang, orang akan bilang, oh ini orang Kristen kok modelnya kayak gini. Oh ini katanya orang percaya Yesus kok modelnya kayak gini. Kita nggak mau kita dipermalukan. Yuk mulai sekarang kita perbaiki sikap kita. Kita perbaiki karakter kita. Kita perbaiki tingkah laku kita menjadi tingkah laku yang benar. Oke ya. Nah, sebelum kita doa penutup, ingat ya, mau jadi murid yang berhasil, mau jadi peserta didik yang keren, mau jadi peserta didik yang luar biasa, apa yang kita harus lakukan? Satu, jangan baper. Apa itu baper? Jangan mudah marah, tersinggung, jangan mudah cemberut, supaya kita disenangi banyak orang. Yang kedua, kita jangan cari perhatian. Kita jangan suka cari perhatian kepada orang lain. Kita pengen dipuji guru, kita pengen disanjung guru, akhirnya kita mau mengerjakan PR ketika ada guru. Kita mau mengerjakan tugas ketika ada guru. Ya, yang berikutnya, kita nggak boleh menjadi orang yang mager. Kita jangan menjadi orang yang malas gerak. Kita jangan menjadi orang yang malas kalau kita mau menjadi orang sukses. Begitu ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dalam mengikuti acara pesantren kilat bagi teman-teman kita yang beragama Muslim. Terima kasih. Jadi, habis ini teman-teman akan mengerjakan tugas yang sudah disediakan oleh guru dan teman-teman harus mengerjakan tugas itu dengan baik. Nah, untuk mengerjakan tugas itu tidak terlepas bahwa teman-teman harus mendengarkan video ini.
untuk mengerjakan tugas yang teman-teman akan mengerjakan sampai nanti siang, harus mendengarkan video ini. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sukses selalu dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk acara hari ini, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku percaya bahwa suatu saat nanti kami semua akan menjadi siswa yang berhasil kalau kami menjadi siswa yang tidak baper, mager, dan terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang sangat terbaik. Dan kami percaya kuasa Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.